Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepada kita. Salah satu daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kesenangan. Karena apa? Setiap orang pengen merasakan hidup yang senang. Senang itu artinya di sini sesuai dengan hawa nafsu. Walaupun tidak setiap yang disenangi oleh hawa nafsu itu disenangi oleh Allah. Tetapi itu merupakan bagian daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia yang ingin hidupnya senang. Bahkan juga lebih dari senang, yang ingin hidupnya bahagia. Karena nanti ada perbedaan antara senang dan bahagia. Kalau orang bahagia mesti senang ya. Tapi kalau orang senang belum tentu bahagia. Kan gitu ya. Maka nikmat senang itu yang disukai oleh hawa nafsu kita. Salah satunya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yaitu dalam surah apa Mas Iko? Hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mataul hayatid dunya. Surat apa? An-Nisa. An-Nisa bukan. Masih surat Al-Imran ya. Iya. Pertama kecintaan kepada An-Nisa. Ya, kepada wanita. Orang laki-laki pasti ya dikasih Allah Subhanahu wa taala rasa cinta kepada wanita. Hubbus syahawati minan nisa. Kalau ada orang laki-laki ya tapi tidak mencintai wanita ya, itu kira-kira sehat apa enggak Mas? Kalau orang sehat pasti ya mencintai wanita. Demikian juga wanita mencintai laki-laki. Nah, itu kenikmatan ya. Kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Walaupun nanti belum tentu ya cinta kepada wanita itu menjamin kebahagiaan. Tergantung wanita seperti apa yang dicintai itu. Artinya yang kemudian nanti dijadikan sebagai istri gitu ya. Karena nanti di sana ada hadis juga arbaun min sa'adatil mar'i. Ada 4 ya tanda kebahagiaan ya. Salah satunya apa? Salah satunya yaitu wanita yang soleh. Jadi di sana menjadi satu syarat ya untuk mendapatkan apa yang dia senangi menjadi membahagiakan ya. Zaujatuhu sholihah, yaitu istrinya sholihah. Itu ya. Jadi tidak semua wanita bisa memberikan dampak kebahagiaan.
Maka dalam ini merupakan salah satu unsur daripada kenikmatan yang Allah berikan. Yang kedua Pak, hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Yang kedua, yang termasuk nikmat juga ini, ya, anak. Orang itu kalau belum nikah ya Mas Iko, itu mikirnya, wah saya kalau sudah punya istri kayaknya senang gitu ya. Ya nggak Ben? Pasti punya pikiran seperti itu ya. Ya. Tapi nanti kalau sudah lama kok belum punya anak, mesti mikir lagi itu. Pikirannya kira-kira apa Mas? Wah nanti kalau sudah punya anak pasti senang, gitu ya. Nah, itu jelas itu disukai oleh setiap orang itu ya. Walaupun nanti perkembangannya tidak setiap anak ternyata bisa memberikan rasa bahagia. Bisa jadi kan punya anak, waduh malah tambah susah gitu ya. Maka ada kriteria kesenangan ini supaya menjadi bahagia, yaitu anaknya bagaimana? Anaknya jadi anak yang soleh, kan gitu ya. Jadi al auladu solihah ya, wal auladu solihin ya. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh itu sangat membahagiakan, bukan sekedar membahagiakan ya, sangat membahagiakan. Mengapa? Anak-anak soleh apalagi dia mendoakan ya kan, bukan sekedar menjadi sedap dilihat, sedap di mata itu ya. Anak yang soleh itu adalah dia akan menjadi aset yang luar biasa, karena akan menjadi penyambung amal ya. Walaupun orangnya sudah mati gitu ya, tapi pahalanya tetap mengalir. Salah satunya adalah waladun solihun yad'u lahu, yaitu anak soleh yang pandai berdoa ya, selalu mendoakan. Ini walaupun orang tua sudah meninggal dunia, sudah masuk kubur ya, tapi itu aset yang mengalir terus pahalanya gitu kan. Alangkah celakanya, alangkah susahnya ini orang tua ya, ketika dia sudah mendidik, membesarkan ya, tetapi tidak melahirkan amal-amal yang baik, malah amal-amal yang buruk. Waduh, menyusahkan orang tua. Tidak hanya susah di dunia, tapi di akhiratnya gak dapat kiriman ya dari amal-amal anaknya. Masya Allah. Padahal sudah mengandung. Mungkin kita bisa bertanya ke ibu-ibu ya, bagaimana rasanya ibu-ibu ketika mengandung ya. Begitu luar biasa kan, beratnya yang biasa tidur tengkurap udah gak bisa lagi ya Mas Iko. Itu belum ketika masa menyusui, lagi makan enak-enak, kirim TG kan gitu ya. Nah, oleh karena itu anak yang soleh itu menjadi aset yang luar biasa. Betapa bahagianya ibu dan bapak ya melihat anak yang soleh. Jadi anak soleh merupakan nikmat yang luar biasa, yang menyenangkan, gitu ya, menyenangkan dan membahagiakan. Ya. Hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Ini yang disenangi oleh orang, qanatiril muqantarah, punya harta yang banyak. Iya benda? Iya, punya harta yang banyak, punya. Sebelum punya kendaraan mungkin pernah memimpikan ya, wah kalau saya punya sepeda seneng banget gitu ya. Tapi bareng sudah punya sepeda, mikir lagi, wah kalau saya punya sepeda yang itu ya, kayak punya temanku gitu ya. Mikir lagi, udah punya mobil, mikir lagi, wah kalau mobilku tambah satu lagi. Jadi orang itu pengennya punya harta yang banyak. Udah punya nanti
Honda 1 tambah lagi gitu ya, ada lagi ini apa namanya produk baru gitu ya, pengen lagi yang banyak itu. Nah, itu pasti ya qanatiril muqantara ya. Itu disenangi orang kalau kayak gitu ya kan. Kemudian qanatiril muqantarati minadz-dzahabi ya, harta yang banyak baik itu dari emas wal fiddati dari perak gitu ya. Punya emas juga pengen numpuk-numpuk kan gitu ya. Apalagi perak, rupiah ya. Rupiah itu ada yang mengatakan apa rupiah itu? Ya, rupiah itu ada yang mengatakan setan gepeng gitu. Orang kadang-kadang memuji rupiah luar biasa ya. Ya dicari dimanapun bisa mengalahkan apapun gitu ya. Ya apalagi kalau warnanya merah gitu. Nah itu luar biasa ya, menggodanya luar biasa. Enggak laki-laki enggak perempuan tergoda ya dengan setan gepeng sih. Ya. Nah apa namanya orang pasti akan senang ya dikasih uang gitu ya. Walaupun tidak setiap uang itu membuat rasa orang jadi bahagia ya. Tentu ada kriteria-kriteria tertentu ya. Uang yang halal tentunya ya kan. Kalau uang itu haram itu kira-kira mendatangkan kebahagiaan apa enggak? Ya, kalau uang haram dimakan itu juga menjadi bara api ya kan, dagingnya berkembang dari makanan haram, dia jadi bahan api neraka ya. Api neraka itu bahannya dari apa? Dari manusia dan batu ya. Oleh karena itu semakin banyak dosa-dosa yang dibawa, maka api menyalanya semakin gimana? Semakin besar ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi dalam hal ini maka ada kriteria, yaitu uang yang halal ya. Hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati ya. Khailil musawwamah itu artinya adalah kuda ya. Kuda yang terpilih. Kalau diartikan sekarang itu ya kendaraan lah ya. Karena ada wal an'ami wal hars ya. Wal an'am itu artinya ternak ya. Jadi bagian daripada khailil musawwamah itu adalah bagian daripada al an'am itu khailil musawwamah. Bagian daripada ternak, bagian dari hewan itu adalah ada kuda yang cepat. Itu ya, paham maksudnya? Ya, artinya bagian dari an'am ya. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha ya. Kulu min thayyibati ma razaqakumullah. Jadi bagian daripada ternak itu ada hamulah, yaitu hamulah itu kendaraan ya. Jadi hewan yang bisa digunakan untuk membawa-bawa ke sana kemari ya. Kalau sekarang itulah ya itu tadi ada kendaraan ya, mobil itu ada jenis mobil, tapi ada juga hamulatau wa farsha. Dia merupakan ternak ya yang bisa dimakan kan kita untuk daging dan seterusnya. Kemudian wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Hars itu adalah sawah dan ladang ya. Sawah dan ladang ini yang orang itu punya sawah 1 hektar, nanti kepengin lagi 2 hektar kan gitu ya. Masya Allah. Itu kesenangan ini merupakan nikmat Allah. Bahkan harta itu ada 2 macam. Harta yang sebenarnya
yaitu sawah ladang yang bisa ditanami jagung, padi. Tapi ada harta yang merupakan simbolik, ya, yaitu istri-istri kita itu termasuk harsa. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum, ya. Jadi istri kita itu adalah ladang yang bisa dicocok tanami gitu ya. Bahkan kita gaya nandurnya bisa beda-beda gitu ya. Itu baru bagian kenikmatan yang kecil ya dibandingkan dengan kenikmatan iman dan Islam. Tapi itu kenikmatan yang menyenangkan dan setiap orang pasti ingin mendapatkan kesenangan bahkan kebahagiaan. Ya, nanti meningkat kepada kebahagiaan adalah kita memilih teman, ya, kulato solihin. Teman-teman kita itu soleh gitu ya, yang bisa menasihati kita di saat kita salah dan sebagainya kan, atau bisa memberikan apresiasi kepada kita di saat kita bahagia gitu kan. Itu hulato. Dan yang keempat itu adalah rizkinya itu ada di negerinya sendiri. Artinya sebenarnya ini makna kiasan, artinya rizkinya itu dimudahkan gitu ya. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kenikmatan yang seperti itu Allah berikan kepada manusia supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.